Hari ini Emas mau diceritain buku nih sama Umi. Seri 10 Sahabiah Wanita Mulia. Isinya ada 10 ya. Ada 10 buku loh. Banyak. Hafsah, penjaga mushaf pertama yang rajin beribadah. Penulis Wulan Mulia Pratiwi. Penerbit Ziyad Books. Mas Bara dan Zubair, kita baca doa dulu yuk sebelum membaca buku. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Ini apa ya? Kuda ada berapa kudanya, Zu? 2. Ummul Mukminin Hafsah adalah putri Umar bin Khattab dan Zainab binti Maz'un. Beliau lahir pada tahun yang sama dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bunda Hafsah lahirnya bareng sama Fatimah putrinya Rasulullah di Mekah. Saat Hafsah kecil, ya di rumahnya. Saat Hafsah kecil, Umar bin Khattab menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia sangat membenci Islam. Hingga suatu hari dia mendengar bacaan surat Toha di rumah adik perempuannya yang bernama Fatimah. Di saat itu Umar mendapat hidayah meskipun ia sempat marah besar kepada adik perempuannya yang telah lebih dulu memeluk Islam. Allah telah mengabulkan doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa agar Allah memberikan hidayah pada salah satu dari 2 Umar, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Setelah mendapat hidayah, Umar bin Khattab mengajak keluarganya, anak istrinya untuk memeluk Islam. Ummul Mukminin Hafsah waktu itu masih berusia 10 tahun, masih kecil. Sama Umar bin Khattab diajak masuk Islam. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Iya, Umar bin Khattab itu sang pemberani yang kuat. Beliau cerdas, Masya Allah. Beliau menguatkan barisan kaum muslim dan membuat Islam makin dikenal. Kehadiran Umar bin Khattab bagaikan bintang yang menyinari Islam. Lihat Umar bin Khattab naik apa nih? Kuda. Bawa apa ini? Bawa pedang. Masya Allah, gagah ya. Sifat-sifat Umar bin Khattab tersebut diwarisi Hafsah. Hafsah adalah perempuan yang pemberani, kepribadiannya kuat dan juga tegas. Hafsah bahkan pandai membaca dan menulis. Puji Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Hafsah sebelumnya menikah dengan Khunais bin Hudzafah. Namun suami beliau tersebut syahid saat mengikuti perang Uhud. Hafsah sangat sedih ditinggal suaminya. Umar bin Khattab iba melihat putrinya, berupaya mencarikan pengganti yang lebih baik, namanya Hafsah. Umar bin Khattab menemui sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar, tetapi Abu Bakar hanya diam. Lalu Umar bin Khattab nggak tahu mau jawab apa, jadi diam. Lalu Umar bin Khattab menemui Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan masih berduka atas kematian istrinya. Hingga Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab bilang, curhat ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Hafsah sedih karena suaminya syahid waktu perang. Lalu Rasulullah bilang sama Umar bin Khattab, Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab awalnya tidak mengerti, namun akhirnya ia paham bahwa Rasulullah akan meminang anaknya. Umar sangat bahagia. Ia menasihati Hafsah agar selalu menyenangkan Rasulullah. Bunda Hafsah dinasihati oleh ayahnya Umar bin Khattab agar selalu menyenangkan Rasulullah kalau sudah menjadi istrinya. Lihat, Bunda Hafsah menyiapkan makanan untuk Rasulullah, rajin beribadah, rajin sholat, terus dermawan, suka memberi makanannya kurma dan gandum.
Main bakso. Bukan. Kayak bakso bulat. Iya bulat ya kayak bakso. Nih terus Bunda Hafsah juga dermawan memberi kepada fakir miskin. Hartanya banyak. Banyak. Ummul Mukminin Hafsah sangat mencintai Rasulullah dan selalu berupaya mencari ridho beliau. Ummul Mukminin Hafsah ikut melakukan apa yang disukai Rasulullah serta menjauhi apa yang beliau larang. Ummul Mukminin Hafsah Larang apaan? tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkata kasar. Sama yang ada marah. Betul. Ummul Mukminin Hafsah mempelajari dan mengikuti semua ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuatnya makin dekat dengan Allah Ta'ala. Namun seperti manusia pada umumnya, Ummul Mukminin Hafsah juga pernah berbuat salah. Tapi beliau segera menyadari kesalahannya dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Tuh Ummul Mukminin pernah berbuat salah, langsung minta maaf sama Allah, beristighfar. Salahnya apa? Salahnya apa ya? Pokoknya Bunda Hafsah pernah berbuat salah, langsung beristighfar sama Allah, bertaubat, minta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bunda Hafsah meningkatkan ibadahnya kepada Allah, jadi tambah rajin sholat malamnya, bersedekah, berpuasa di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan kagum, Jibril menyampaikan pesan kepadaku bahwa Hafsah adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat, dan dia adalah istriku di surga. Masya Allah. Pada masa itu Al-Quran dan hadis terjaga dalam dada dan dihafal oleh para sahabat. Namun pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam jihad. Banyak yang syahid. Siapa yang Banyak. Keadaan ini membuat Umar bin Khattab khawatir dan mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan salinan Al-Quran yang belum menjadi mushaf. Abu Bakar menyetujuinya. Beliau mulai berpikir dengan serius untuk mengumpulkan catatan sehingga menjadi mushaf pertama dalam sejarah. Ini Umar bin Khattab dan Abu Bakar sedang bermusyawarah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Ini mungkin kucingnya Abu Bakar atau Umar. Abu Bakar As-Siddiq memberi amanah kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan Al-Quran dan membukukannya. Setelah mushaf Al-Quran pertama jadi, disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf itu disimpan Umar bin Khattab. Ummul Mukminin Hafsah diamanahi untuk menyimpan dan menjaga mushaf tersebut sepeninggal Umar bin Khattab. Hafsah, tolong jaga mushaf ini ya, kata Umar bin Khattab. Baik ayah. Gitu. Ummul Mukminin Hafsah adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau juga mahir menulis dan membaca. Selain itu, Ummul Mukminin Hafsah juga seorang pekerja keras dan tegas dalam prinsipnya. Kok nulisnya pakai ini? Iya, dulu kan belum ada pulpen, jadi pulpennya itu pakai bulu, dicelup ke tinta, terus belum ada lampu, pakai lilin api. Ummul Mukminin Hafsah diamanahi untuk menyimpan dan menjaga mushaf tersebut hingga akhir hidupnya. Ada minum? Ada minum. Air makanan? Ada. Apa yang nggak ada? Mobil belum ada, sepeda belum ada. Jalan. Jadi naiknya jalan atau naik unta. Ada Nah, kuda? ada yang naik kuda. Siapa? Gak tahu. Ini Abu Bakar. Masya Allah. Karena itu beliau dijuluki Harisatul Quran, artinya wanita penjaga mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang asli dan suci tetap terjaga dengan baik di rumahnya. Hingga Ummul Mukminin Hafsah tiada, Allah memanggil Ummul Mukminin Hafsah pada usia 60 tahun. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia meninggal ketika usia 60 tahun. Innalillahi. Al-Qurannya Umar bin Khattab nanti kemana? Iya nih, gimana ya coba? Banyak orang berkumpul untuk mengantarkan bidadari surga itu ke tempat istirahat terakhirnya. Siapa ini Mi?
Bunda Hafsah. Kan udah meninggal. Iya, menjadi bidadari surga katanya. Meninggal. Diantar dikubur. Ummul Mukminin Hafsah dikuburkan di pekuburan Baqi. Seperti istri Rasulullah SAW yang lainnya. Selamat beristirahat wahai Ummul Mukminin Hafsah. Buah perjuangan dan usahamu dalam menjaga dan merawat mushaf Al-Quran akan terus mengalir hingga kiamat tiba. Masya Allah. Doa. Nih ada doa mohon ampun. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Masya Allah, seru ya teman-teman cerita Bunda Hafsahnya. Mudah-mudahan kita nanti di surga ketemu Bunda Hafsah ya. Amin.